Adu gagasan yang kedua antar calon presiden akan diselenggarakan sebentar lagi. Kira-kira kubu mana ya yang akan terlihat mengesankan para pemilih? Yuk kita intip prediksinya berikut ini. Ya, KPU kembali menggelar debat Capres Ronde 2 yang akan diselenggarakan pada 7 Januari 2024. Debat kali ini mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Lalu, seberapa jauh persiapan para capres? Kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengklaim Anies mampu meraih simpati calon pemilih di debat capres yang kedua nanti. Hal ini disampaikan oleh Kapten Timnas Amin M. Syawgi Alaidrus, Kamis 28 Desember 2023. Oh ya, saya yakin lah dengan cara Pak Anies, orang yang cerdas, santun, bijaksana, bisa menggait masyarakat yang tadinya belum memilih pasangan 01, insya Allah akan memilih pasangan 01. Syawgi mengaku pihaknya juga telah memberikan masukan kepada Anies terkait pertahanan dan keamanan yang perlu diperhatikan. Di sisi lain, kubu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengaku tema debat kali ini akan menguntungkan Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Akbar Himawan Bukhari mengatakan Prabowo telah melakukan berbagai persiapan. Prabowo pun disebut akan menyuguhkan beragam program yang sudah ia kerjakan selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Lantas pihak TKN pun optimis, Capres nomor urut 2 itu akan melewati debat kali ini dengan mudah. Sementara, jubir tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, mengaku pihaknya siap menghadapi debat Capres ronde 2. Menurut Ciko, Ganjar telah mendapat sejumlah masukan dari para pakar terkait tema debat kali ini. Ganjar juga disebut memiliki pengetahuan yang cukup dengan pengalamannya sebagai anggota legislatif dan gubernur. Jelang debat Capres kedua, elektabilitas masing-masing paslon pun terus mengalami perubahan. Menurut survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember 2023, posisi pertama diduduki oleh paslon Prabowo Gibran dengan 39,3%. Dalam survei ini, paslon Prabowo Gibran unggul di hampir semua kategori sosiodemografis responden. Prabowo Gibran tercatat unggul di pemilih perkotaan, perdesaan, laki-laki, dan perempuan. Selain itu, mereka juga berada di posisi teratas di hampir semua kelompok pemeluk agama. Di sisi lain, paslon Anies Muhaimin berada di posisi kedua dengan raihan elektabilitas sebesar 16,7%. Lalu, di posisi ketiga, ada paslon Ganjar Mahfud dengan angka 15,3%. Adapun survei ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Indonesia. Survei ini menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,65%. Nah, setelah melihat hasil survei yang hingga kini masih bersifat fluktuatif jelang debat Capres yang kedua, mari coba kita tanya ke pengamat politik Ray Rangkuti, Capres mana yang berpeluang dapat menguasai tema dengan baik dan tentunya bisa mengesankan calon pemilih pada debat nanti. Adapun tema debat Capres kali ini salah satunya terkait pertahanan keamanan. Menurut Ray, tema ini sejatinya dekat dan lekat dengan Prabowo, tapi capres yang lain bisa saja mencuri angka. Misalnya, dari ide-ide soal bagaimana mereformasi polisi dan mengembalikan TNI ke ranah pertahanan yang sesungguhnya. Pasalnya, akhir-akhir ini TNI cukup luas dilibatkan dalam urusan selain pertahanan dan keamanan. Apalagi kata Ray,
baru saja ada peristiwa Boyolali yang melibatkan oknum TNI yang diduga melakukan kekerasan terhadap relawan salah satu paslon. TNI akhir-akhir ini cukup luas dilibatkan dalam urusan-urusan bukan hanya pertahanan dan juga keamanan, dan dalam rangka itu juga menjadi penting untuk menanyakan soal sejauh apa keinginan untuk merespon tuntutan reformasi institusi kepolisian yang berhubungan dengan pertahanan keamanan negara. Nah, jadi hubungan antara struktur TNI, Polri, dan hubungan di antara keduanya dan hubungan dengan Presiden, saya kira akan menjadi bahan yang cukup menarik untuk didiskusikan di dalam debat yang akan dilakukan ini. KPU sebagai penyelenggara debat Capres-Cawapres pun terus melakukan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan para paslon saat berdebat dan memudahkan masyarakat dalam menyerap informasi. Dalam debat kali ini, KPU memutuskan untuk menggunakan satu mikrofon yang terpasang di podium masing-masing para capres. Kesepakatan ini diambil bersama perwakilan masing-masing tim paslon dalam rapat evaluasi Rabu 27 Desember 2023. Pemasangan mikrofon pada podium ini untuk mengurangi kemungkinan capres meninggalkan podium saat berdebat. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Melas, Rabu 27 Desember 2023. Nah, pada saat rapat ini tadi disepakati penggunaan podium tetap dilakukan dan dia posisinya memang sebagai jangkar, dan yang kedua mikrofonnya satu saja. Satu aja, Mas? Satu saja, jadi tetap di podium. Jadi asumsinya kan ruang geraknya ya di podium itulah kira-kira. Selain itu, KPU juga meminta pada capres yang akan beradu gagasan untuk menjelaskan singkatan dan istilah yang tak familiar jika digunakan untuk bertanya. Hal ini juga diterapkan pada para panelis yang membuat pertanyaan untuk debat. Panelis diminta untuk merumuskan pertanyaan berbentuk naratif dan tidak menggunakan singkatan atau istilah asing. KPU juga berpesan, jika hal ini masih dilanggar, maka moderator akan mengambil peran untuk meluruskannya. Pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu tanpa kemudian mengurangi waktu dari capres ataupun cawapres pada saat debat itu dilakukan. Terlepas panas atau dinginnya panggung debat nanti, jangan lupa mantapkan pilihan kamu dengan menimbang gagasan tiap gagasan para paslon, dan jangan lewatkan debat Capres Ronde 2 Minggu 7 Januari 2024.